By the way Bas, Iya. dia penggemar lu. Dengan tujuan sepatu, tadinya pantofel. Tadinya jujur karena Begi. Nah. Dis, kok pakai pantofel nih? Baskara bang. Bagaimana menurut Yudis begitu melihat jujur ganti Terus lagi. beda. Ganti lagi. Terus beda. Ganti lagi apa-apa. Mau manggung si Kicu ini lagi ngilang. Ternyata GERD-nya kumat. Apakah lu masih ingat di mana dia bersandar? Di studio lu. Yang fotobox yang nyebrang yang gue ngobrol sama Renda. Oh, kan gue bilang, Bas, temen gue jujur masuk angin nih. Itu gitarisnya. Oh, itu dia. Bau kayu putih kan. Iya. Kan Wancoy ini taste-nya tuh 80s Wancoy. Panco Pondak, Panbers. Dia suka banget tuh gitu tuh. Oh, cocok ya? Jadi kayaknya makanya kok cocok kan. Jadi gue kalau suka battle, kan gue suka battle otomotif lah apa lucu-lucuan coy. Musik zaman sekarang coy. Raihan Nur gue bilang. Dia gak tahu tuh. Sumpah. Joki. Bas. Ya. Gue ini kan kelahiran 83. Cukup konvensional dari sisi selera musik. Ya. Jadi gue Queen dari nyokap. Mm-hmm. Jadi gue tutup kuping gue nggak ya Oasis iya. Terus di lokal tuh gue Chrisye, Iwan Fals, Titiek Puspa. Jadi gue nggak terlalu explore yang baru-baru tuh. Yeah. Udah gitu gue basket, streetwear. Jadi gue kayak gue nyaman dengan dunia gue. Sampai ada satu titik gue tuh punya clothing line. Kita biasa brainstorm. Terus satu desainer gue bilang, Bang, ini ada lagu beyond si liriknya nih gitu. Gue kan karena harus adjust di market dan lain-lain, gue dengan agak underestimate, coba gue dengerin. Jujur itu lagu secukupnya tuh. Oh, saat itu tuh gue. Itu tahun berapa, Mas? Pertama kali dikasih denger itu? 2017 ya? 2000. Itu rilis 2019. Iya 2019, iya benar. Iya sebelum pandemi. Iya. Oh jadi dikasih dengernya pas awal-awal rilis waktu itu? Iya baru banget tuh di YouTube. Terus lucunya gue yang bertahun-tahun tutup kuping. Ya ini gue ya, gue kayak 420 gue masuk. Cuma kayak yang lain gue ya lewat aja. Gue terhipnotis tuh Bas. Sama lagu itu? Iya. Siapa nih? Hindia bang. Oke. Gitu. Waktu berlalu nempel lah gue. Nempel 3-4 tahun kemudian ada Fish. Project Lolo Basir. Sampai hal yang sentimentalnya adalah anak gue ini baru 4,5 tahun. Itu lagu pertama yang dia bisa nyanyi full Nina. Oh ya? Iya. Itu gue sering posting kok si Adnan anak-anak komen. Iya gue pernah lihat juga. Gue pernah lihat juga. Jadi gue kayak oke. Cuman kalau itu lagu pertama yang dia beneran nyanyiin ini gue baru tahu. Iya karena ya baru full nyanyi full tuh. Jadi gue menganalogikan waktu itu gue di interview sama sebuah podcast. Pas sekarang gimana bang? Buat lu kalau gue sih, gue kan awam di musik lah. Tapi kalau positioning gue tuh sangat-sangat potensial untuk menjadi the new icon solo kalau buat gue. Iwan Fals, Chrisye, Glenn Fredly, buat gue abis itu lu. Gue kalau digitu-gituin takut ya, bang. Ini kan gue. Takut. Kan gue orang awam nih. Iya. Karena buat gue, lu mendobrak banyak. Ya kan gue dengerinnya hip hop. Kok gue bisa ya dengerin lu? Itu sih. Itu fenomena itu yang gue di circle gue cukup ngalamin sampai sekarang dan happy banget tuh. Pada akhirnya Local Fest Jakarta kemarin. Iya. Bisa main. Itu acara menyenangkan banget loh. Oh ya? Banyak banget cerita backstage-nya. Oh, lu tahu anak-anak hampir telat kan gara-gara lagi macet. Banyak banget acara terus macet. Hujan dan ada bola. Kayak si Awan terus Dias drummer Revis kan baru nyampe kayak 5 menit sebelum kita udah harus di belakang panggung. Kayaknya enggak deh, kayaknya bahkan ada yang kita udah standby di belakang panggung udah pasang in-ear dia baru nyampe gitu.
Okay. Udah sampai ngobrol ke Enrico-nya Lomba Sihir, lu bisa nggak coba 2 lagu gitu. Oh gitu. Ya ntar tukeran deh sama. Udah sampai ada rencana gitu. David tuh manajer Lomba Sihir tuh juga drummer, dia drummer jazz gitu, Little Fingers. Abis itu David 2 lagu. Kita ngulur waktu sampai Dias datang, untung orangnya datang. Oh lu udah nyiapin plan B sama plan C tuh ya? Plan B, plan C, plan D, plan backtrack. Itu lebih mules nunggunya dibandingin mainnya. Rame sih rame, cuma lebih mules nunggunya. Oh dia yang jemput, si Ebob. Oh iya, naik motor iya. Abis pada pede banget bawa mobil ke Senayan jam segitu. Itu macet total jujur. Nah sebelumnya belum pernah ada dalam situasi itu berarti? Kayak wah dibunuh kita sama road manager kalau kayak gitu. Itu road manajernya juga yang kayak namanya Riga. Okay. Oh mukanya udah gak ada warnanya itu. Udah cemberut tuh ya. Itu Lomba Sihir dulu berarti ya? Lomba Sihir dulu. Lomba Sihir. Fish. Nah terus pas mau minta tolong ke anak-anak Lomba Sihir buat kayak bisa gak ini ngisi drummernya dulu nih gitu. Itu mereka tuh lagi meet and greet kalau gak salah atau signing session gitu. Oh collab bener. Di depan. Dan itu ke depannya pun gara-gara rame kan tuh acara kan susah gitu. Lagi hujan juga. Di WhatsApp juga wah mereka gak pegang HP nih gak dibales. Wah gila pusing banget. Untung nyampe sih. Bener. Tuh rundown mundur berapa lama tuh Bob? Ada setengah jam enggak sih ya? Lumayan on time kok kayaknya itu. Lumayan on time. On time cuma ya bedanya beneran on time aja ya. Iya. Jadi mau naik baru muncul. Iya. On time is late kan katanya. Iya. On time is late ya. Tapi menyenangkan ya? Menyenangkan. Tapi iya. Menyenangkan. Itu juga buat secara track record kita tuh juga bisa dibilang Local Fest paling seru Bil ya? Iya, kita kan Local Fest ini tadinya event clothing di mall. Iya. Ada musiknya, jadi di GI. Pernah di Gancit Bil ya? Kayaknya Fis pernah main deh dulu Local Fest tahun berapa ya. Pokoknya nonton Pilar sama Tenan mas. Iya bener. Sumpah. Vendor gitu. Ya karena kita setelah pandemi baru beneran bikin serius festival di outdoor. Baru digedein itu 2022. Iya baru digedein lagi. Setelah udah jadi gede tuh baru kemarin ini kan. Dia main. Kemarin. Kita bikin 2 hari. Alhamdulillah full. Dan gue amazed sih maksudnya yang kayak wah tiba-tiba jadi segede ini ya. Setelah gue udah lama gak lihat gitu. Oh iya. Oh lu masih inget tuh ya pernah? Iya gue ingetnya yang versi yang dulu gitu. Oh iya. Jadi ekspektasi gue kayak memang oh ini acara agak intim nih kali ini gitu. Ternyata pas ngelihat posternya segala macam, oh gede ya. Terus pas ngelihat venue-nya dikasih tahu sama tim gitu, oh ini main serius ya. Oh milih baju dong gue berarti. Bener. Milih wardrobe dong. Kayak dandan nih kayaknya nih. Jujur Mas sekarang warga Bintaro. Lumayan, 20 bentar. 9 sampai sekarang sih hitungannya sih. Gue pertama kali Bintaro 99. Keluarga gue pindah dari Ciputat ke sektor 9. Gue juga Bintaro Permai. Rel kereta. Dari tahun berapa mas? 94 baru lahir gue. Gue muda. Iya benar. Nah gue sektor 9 sekarang bareng anak-anak. Awan. Iya gue sekarang ke sektor 9 bolak-balik ke rumah keluarga aja. Cuman gue sekarang tinggal di di ujung-ujung. Iya. Kesehatan. Iya baru sadar gue sebut nama komplek harus di bip. Oh iya benar jangan. Di bip. Banyak teman-teman industri kreatif jujur sektor 9. Iya bercandaan kita kalau suatu hari Bintaro kena komet, industri musiknya berhenti dulu 6 bulan. Oh, vakum, produsernya gak ada, road manager gak ada, ya kan? Manajemen, penyanyinya hilang semua. Bener. Kantor Malik situ. Di situ. Banyak deh. Banyak banget. Dulu gue ingat banget kesehatan tuh yang sekarang banyak toko-toko AC. Dulu jalanannya masih rawa-rawa. Toko AC-nya nama klub bola Itali. Iya. Awalnya katanya yang pertama kali buka tuh AC Milan. Toko AC mobil namanya AC Milan. Jelas. Terus ada saingannya sebelahnya namanya Lazio. Iya benar. Lazio. Benar. Namanya Lazio. Ya, bener. Terus sekarang semua toko AC di situ nama klub bola semua. Terus ada salah satu spot yang ikonik. Kan ada Car Wash Rainbow. Iya. Itu gak jauh dari situ ada warung apa? Ada kandang monyet. Kayak ada beruk gitu. Iya. Itu udah posting di Instagram gue. Oh iya ya. Iya itu udah gak ada ya? Itu udah gak ada ya? Itu dulu gue kalau ke sekolah berangkat lewatin situ selalu ngeliat itu. Bener. Beruk itu di situ. Kalau lupa bawa topi pacara, toko buku Erlangga di situ ada. Iya Rainbow Kawas udah zaman dulu juga. Bener. Di situ ada tempat cuci motornya Regen tuh. Iya itu sebelah Rainbow bener. Di sebelah Rainbow.
Si Regen bilang itu punya gue juga Bas gitu. Gue mikir dia kan seorang Regen ya. Kenapa posternya gak muka dia gede aja gitu kecil ya. banget, dia kecil banget bener. Segini doang posternya soalnya. Bener. Iya bener. Dia di Bintaro bener sih. Bintaro Plaza dulu ada SS Sega. Gue dulu kalau pulang SMP turun nebeng temen di Bintaro Plaza. Suka ini kayak mencoba peruntungan nonton bioskop pas lagi yang lebih murah tuh, hari-hari yang lebih murah di dalam situ. Cuman gue merasa, gue gak tahu ya sekarang ya, mungkin karena udah cukup umur. Tapi di momen itu ngecek umur buat masuk ke filmnya tuh lebih strict dibandingin sekarang. Oh ya? Iya, kayak pakai seragam sekolah gitu, mau nonton apa, misalnya kayak 13 tahun ke atas atau kayak berapa belas tahun ke atas gitu, beneran dicek lu umur berapa, kalau gak boleh masuk. Oh baru tahu nih gue. Di Bintaro Plaza waktu itu kayak gitu. Karena dulu ada tren namanya Nomad, hari Senin kan? Hari Senin nonton hemat. Nah itu 80% anak sekolah memang. Iya, cuman gue ingat momennya di mana gue beberapa kali tuh sama teman-teman gue nggak boleh beli tiketnya. Kalau pakai seragam. Karena pakai seragam, terus kayak filmnya itu sebenarnya bukan film dewasa juga, tapi rating umurnya tuh kita masih di bawah umur itulah. 18 plus ya. 17 ya, anak SMA, kita anak SMP gitu ke situ. Iya. Masih ketika filmnya apa tuh? Lupa gue. Kebanyakan film-film Hollywood gitu yang action gitu, tapi ratingnya kenanya 17 gitu. Jujur dulu ikonik American Hamburger. Aha, ada spaghetti. Sama Wendy's yang lantai dasar, yang lantai bawah ya. Bener. Wendy's lantai bawah. Kalau mau pindah ya betahnya di situ ya. Betahnya di situ. Makanya gue sekarang sudah tidak bersama orang tua pun mencarinya yang masih daerah situ. Agak ujung ke Jakarta Selatan buat kerja dekat, ke airport juga dekat gitu akses tolnya. Tapi kalau mau ke rumah orang tua tuh ya 20 menit nyampe gitu masuk tol udah keluar sektor 9. Iya benar. Karena keluarga gue masih di sana semua. Betul. Tol Tanah Kusir ya? Iya. Agak susah sih gue bener kayak ngobrol sama teman-teman musisi yang lain aja yang kayak misalnya seumur hidup di Bekasi gitu. Dapat kesempatan buat punya properti lain di tempat lain pun nggak mau pasti nyarinya di Bekasi. Dia udah nyaman di situ. Udah kebiasa di situ. Iga Mas Ardi. Iga ya. Banyak. Nah, Bas, gue tuh sebulan lalu ngisi acara bareng Metermos. Fadil. Ya. Ketemu di tempat makan gue Warkopolim apa. Tapi emang udah follow-followan lama. Ya dia bercerita lah. Kok gue sama Baskara lumayan deket. Poin menariknya adalah dia bilang, Baskara dengerin hip hop loh kok katanya. Yang bener loh. Lumayan, tapi yang baru-baru. Iya. Gue denger yang baru-baru. Tertua siapa tertua? Setua-tuanya? Iya setua siapa? Kayaknya setua. Kanye ya. Setua-tuanya gue dengerin A Tribe Called Quest tapi cuman di beberapa album doang gitu. Itu aja udah rare Tribe Called Quest. Jujur LA Tribe Called Quest. Cuman di luar itu kayak gue cuman apa? Iya. Tribe Called Quest. Gue cuman tahu kayak 1-2 lagu besarnya doang kalau yang tua-tua gitu loh. Gue tuh pertama kali into banget sama hip hop itu era-eranya Tyler the Creator itu debut waktu itu. Dari situ baru gue ada rabbit hole yang kayak ngulik Kanye West segala macam. Karena kan kayaknya di hip hop yang old school lumayan image-nya tuh ini banget ya. Maksudnya maskulin banget gitu. Gangster banget. Itu lumayan berubah sebenarnya mungkin kalau gue ngeliat lagi sekarang semenjak Kanye kan. Dia pertama kali keluar pakai polo shirt segala macam. Dan dia sering banyak pembedahan tentang dia. Dan bagaimana dia mengubah lanskap hip hop gitu loh dengan image-nya dia. Tapi gue tahu dia pun setelah gue kena rabbit hole melalui Tyler gitu. Tyler the Creator. Iya, karena Tyler kan juga pertama kali debut. Walaupun zaman dulu dia abrasif banget ya, visual-visualnya gitu, lirik-liriknya. Tapi dia warna-warni, terus dia ngekawinin image-nya hip hop yang seperti itu sama kolektifnya dia gitu, sama Odd Future, sama brandnya dia yang warna-warni juga. Jadi gue ngeliatnya jadi ada intersection yang menarik antara fashion sama hip hop gitu. Oh ternyata gak semaskulin yang era-era zaman dulu gitu. Nah terus gue lumayan dengerin banyak hip hop artis generasinya Tyler. Dari situ gue tahu Kendrick, dari situ gue tahu ya semuanya lah yang lain-lain gitu. Kalau sekarang yang emang kayak gue ngerasa holy grail gue gitu di hati gue Kendrick sih. Kendrick ya. Compton. Musuhnya Drake. Itu kemarin seru banget ya di internet ngikutin kayak pertikaian mereka gitu selama berapa bulan. Itu lama ya, berbulan-bulan ya itu.
Tapi gue diskusi gini sama Meter mau sama si Fadil sama si Tuan 13. Kan gue selalu punya point of view, gue orang awam nih. Gue bilang gini, mereka nih the GOAT, Michael Jackson, Queen, Beatles. Itu punya satu hal yang sangat spesial di sisi lain kualitas musik. Orang awam bisa menikmati. Ya betul. Ini gue dari gue sepakat ya. Point of view awam ya. Menurut gue sebagai orang awam, itu Drake lebih bisa dibanding Kendrick. Objectively iya menurut gue. Menurut gue iya. Karena memang musik-musiknya dia ya lebih umum gitu, lebih aksesibel untuk banyak orang. Kendrick itu tuh lumayan kayak makanan berat gitu loh kayaknya secara hip hop ya, muatan segala macam. Walaupun ini pasti bisa didebatin ya sama pendengarnya. Gue juga nggak bilang Drake itu artis yang jelek gitu. Cuman pas kemarin pertikaian gue rootingnya for Kendrick. Iya pasti. Ya kayak apa namanya, cara dia hit backnya, nyerang baliknya gimana segala macam. Wah ini sangar banget gitu, keren banget. Benar. Si hip hop ini tapi ada nggak irisan di lagu-lagu lo? Gue merasa ini Pak, gue sih selalu merasa gue belajar menulis lirik itu nomor 1 itu dari musisi hip hop ya. Oh ya? Dia kayak gue sangat terkesima dengan cara mereka bisa ngebikin sebuah lagu gitu 3 menit 5 menit, beatnya berulang kan. Gue gak bilang beatnya atau musiknya jelek ya, tapi kan berulang ya, repetisi. Tapi gue kuat dengerinnya 5 menit cuman mau tahu ceritanya yang rap begitu. Karena mostly kan 95%, 100% yang mereka punya itu cerita kan. Betul. Ya kadang-kadang 30%-nya hook lah gitu. Tapi ceritanya kan yang storytelling. Dan kalau bisa lah hooknya bagus tapi gak ada yang mengantarkan ke hooknya gitu, ceritanya juga gak kuat juga biasanya kayak gak bisa gitu. Nah di momen gue mulai menulis gitu, apalagi gue merasa ilmu musik gue biasa aja gitu, gue tidak punya pendidikan musik formal, suara gue juga relatif jelek gitu ya di momen gue debut gitu bertahun-tahun lalu. Yang gue punya tuh cuman ya bolpen sama kertas gitu, gue cuman punya cerita. Jadi gue sangat berusaha membedah bagaimana cara hip hop artis ini cerita. Kayak gue mikir kok mereka bisa ya ngeceritain 10 tahun di Compton tapi cuman melalui 3 menit di lagu gitu. Dia bisa nyelipin 1-2 adegan yang spesifik banget yang bisa ngebikin lu ngebayangin semua adegan lain. Benar. Gitu. Kayak gitu-gitu. Dan itu gue paling sering menemukan itu sampai hari ini di hip hop ya. Maksudnya ada songwriter non hip hop yang bagus banget, cuman kayaknya jumlahnya nggak sebanyak orang-orang hip hop gitu dalam storytelling tuh mereka lihai banget. Nah menurut lo itu belum tentu terjadi di genre lain, menurut lo? Bisa terjadi di genre lain gitu. Kalau misalnya yang mungkin kontemporer sekarang gitu, singer songwriter Inggris Sam Fender gitu, bagus banget ceritanya. Kayak lu beneran dengerin sealbum tuh kayak bisa bayangin cerita hidupnya orang-orang Newcastle gitu di sana. Dan itu juga mungkin salah satu alasan kenapa dia tuh deket banget sama fanbase-nya Newcastle, kayak disayang sama kotanya. Karena udah dianggap kayak local hero gitu di situ. Sama kayak mungkin bagaimana orang Compton ngelihat Kendrick atau ngelihat goat yang lain yang lebih tua gitu. Benar. Cuman paling sering gue menemukan itu di hip hop selalu. Kayak mereka tuh storytellingnya hebat banget. Kalau gue tuh lumayan ke snap di saat ya gue dengerin era 90 kan, di saat gue SMP, SD. Ya itu karena maskulin nih, gangster. Tapi gue sadar, wah ini gak main-main nih. Di saat Tupac bikin lagu Dear Mama. Wah gue bilang oke. Ya itu sih. Ya maksudnya lo hit 'em up. Iya kan apa Mas Snoop. Terus tiba-tiba dia bisa memperlihatkan sisi dia yang seperti itu. Itu sih ya gue lumayan, oh ini gak main-main nih. Dan emang gue lumayan, maksudnya terlepas dari bagaimana orang melihat Kanye sekarang ya, karena kan berapa tahun terakhir dia sangat bermasalah kan dengan publik gitu loh. Tiba-tiba dia punya pertikaian besar dengan orang-orang komunitas kulit hitam sendiri gitu, karena dia nge-endorse Donald Trump segala macam. Cuman di luar itu ya, maksudnya kalau spesifik ngomongin karyanya aja. Walaupun lagi-lagi perihal apakah kita bisa membedakan karya dan senimannya dipisah itu tuh itu bisa didebatin lah. Cuman gue sangat melihat itu di Kanye gitu loh. Kayak dia bisa dalam satu lagu kayak
bisa ngomong sesuatu yang maskulin banget. Terus kayak 2 menit kemudian, tapi gue sayang istri gue. Gitu ya, kayak, itu dia banget tuh menurut gue. Kayak ketidakstabilan mentalnya tuh terlihat dengan cara yang baik dan buruk bersamaan di lirik-liriknya dia gitu. Aduh gue lupa judulnya apa dari beberapa albumnya dia yang terakhir. Yang dia Violent Crimes. Album Donda. Sebelum Bukan. Donda, oke. Violent Crimes itu atau yang dia sama Kid Cudi ya, gue lupa, yang dia nulis tentang North. Terus dia bilang kayak, semenjak gue punya anak, gue tidak melihat lagi perempuan sebagai sesuatu untuk ditaklukkan, tapi untuk dinurture gitu. Maksudnya itu kan sesuatu yang mungkin semua orang yang dulu maskulin banget dan bahkan levelnya maskulin toksik gitu akan merasakan itu suatu hari kan. Setidaknya gitu kalau punya anak gitu. Betul. Walaupun baiknya juga tanpa lu harus punya anak perempuan, harusnya tidak seperti itu ya. Tapi setelah itu gitu, maksudnya buat gue yang paling emasnya adalah setelah dia ngomong itu dia bisa menjelaskan lebih jauh gitu melalui liriknya kayak jangan gue berharap badan lu lebih mirip gue dibandingin ibu lu. Gue berharap kayak pas lu gede hobi lu taekwondo bukan yoga gitu. Oh gitu. Itu lu perlu keberanian yang besar banget loh untuk bisa nulis kayak gitu. Bener, itu jujur banget loh. Iya benar. Karena kan anaknya someday akan dengar. Iya. Dan untuk mengakui itu sebagai seorang Kanye West gitu di momen itu ya. Maskulin banget, bravadonya tinggi banget gitu. Iya. Dan dia bisa mencurahkan hal-hal yang mungkin cuma ada di kepala lu di belakang doang, dia berani jadiin itu lirik gitu. Dan gue merasa gue sering menemukan keberanian itu tuh di seniman hip hop gitu. Oke. Gue jarang, menarik. Ada, tapi tidak sesering itu menemukan itu di genre-genre lain. Bahkan di Indonesia pun gitu. Yang selalu yang kayak gue ngeliat, wah gila ya ini penulisannya mantep banget. Itu teman-teman gue yang anak-anak rap, anak-anak hip hop gitu. Oke. Fadil salah satunya. Fadil, ya banyak lah ya. Maksudnya Abim, Lace gitu yang gue kenal pribadi ya. Gitu yang geng-gengan yang baru sekarang ini nih. Anak-anak Poris gitu. Selalu ada kejujuran dalam liriknya. Terlepas dari lu setuju atau enggak, suka atau enggak. Itu nulisnya tuh jujur banget 100% gitu. Tadi kita bahas saat sebelum mulai. Onar punya potensi yang cukup besar. Besar bukan cukup besar. Besar ya kan potensinya kan. Cuma ya itu. Mungkin apa tuh sebabnya kayak gak bisa? Bukan gak bisa sih. Kalau gue lebih kayak gue di momen Fish itu mulai dapet festival-festival nasional itu kan 2017, 2018 ya. Di momen itu kami lumayan agak bareng gitu mendapatkan panggung-panggung di skala seperti itu sama kawan-kawan Onar. Itu juga alasan kenapa ya kenalannya awalnya dari situ dan masih berteman gitu sampai hari ini sama banyak anak-anak atau lingkungan musik itu. Dulu di tahun 2017-2018 gue melihat mereka, gue tuh ngebatin kayak oh ini nih yang bakal jadi cikal bakalnya apa yang bakal dianggap pop atau populer gitu di musik Indonesia 2-3 tahun lagi. Di 2020, 21, 22 yang bakal jadi pop itu ya hip hop gitu. Gawat juga ya yang ngomong Baskara loh. Mungkin akan berubah secara formatnya agak geser-geser dikit, cuman kayak kita mendengar musik hip hop atau rap di radio Amrik gitu, lumrah gitu kan. Iya. Mainstream seperti kita di sini lumrah mendengar ballad di radio gitu. Kayak Diva nyanyi ballad gitu. Vokalnya di depan banget, belakangnya strings gitu. Itu kan pop Indonesia banget kan. Gue pas pertama kali melihat Onar dengan kecepatan mereka menggulung ombaknya segala macam, kayak gue mikir, ini akan jadi kesana gitu arahnya. Cuman ternyata 1-2 hal ya gue juga tidak tahu internalnya gitu karena gue sebagai teman yang dari luar kan. Maksudnya mereka ada fokus ke proyek masing-masing dulu, terus sempat setahu gue sih baru bener-bener kayak manggung bareng lagi tuh kemarin ya di Synchronize itu yang OTW Onar Fest itu. Iya. Jadi dan mungkin karena ada faktor pandemi juga gitu. Jadi itu tidak terjadi di momen yang gue ekspektasikan gitu. Gue kira di 2020, 21, 22 tuh ya yang akan mainstream itu di Indo itu bukan ballad tapi hip hop gitu melalui gelombang-gelombang kayak gini. Cuman ternyata nggak kejadian sampai tahun ini dan kayak mulai tengah tahun lalu gue melihat kayak ternyata cuman kena pause doang Pak. Kayak
ini ombaknya tuh nggak surut gitu, cuman kena pause doang. Sekarang ngegulung lagi. Kayak ngelihat Envy, ngelihat Boris gitu, dan kayak itu yang ada di top of mind gue ya. Dan di luar itu kan juga masih banyak yang lain-lain gitu, dari yang luar Jakarta juga segala macam. Kayak ternyata ombaknya masih ngegulung, cuman keluarnya ini baru sekarang gitu. Kayak kita dan benar gitu, kayak akan ada yang formatnya sangat mainstream walaupun akan ada bagian yang sangat mainstream walaupun formatnya bergeser sedikit jadi hipdut gitu. Kayak kita berapa bulan terakhir ini dengerin kayak Nakila, JMC, Tensi gitu. Iya. Ternyata itu cuma sesuatu yang kena ya disuruh stop sebentar aja gitu, bukan yang kayak bakal hilang, tetap akan kejadian. Dan ombaknya tuh kejadian sekarang. Terus pas gue kemarin ngelihat itu di Synchronize Fest gitu, satu panggungnya mereka serame itu, semuanya naik, sampai pada penontonnya sebegitunya hebohnya, ada yang bawa bendera. Pas Boris main sendiri pun sebelum itu di gig stage nggak ada yang bisa masuk gitu ke dalam. Yang kayak gue ngelihat itu semua, terus gue dalam hati mikir ini bisa didebatin ya, pasti ada yang nggak setuju gitu pas nonton. Gue dalam hati mikir ini blueprintnya Abim. Gitu. Ini Onar sama Abim yang bangun gitu. Kayak lingkungan musik menuai hasilnya yang positif ini sekarang gitu. Dia bener-bener kayak ngebikin blueprint dan mungkin tanda kutip kayak jalannya apa yang jadi gelombang hip hop atau hip hop alternatif ini sekarang gitu loh. Iya. Dan gue seneng banget gitu ngeliatnya. Karena kalau gue pribadi selalu senang tiap kali melihat ada gelombang musik yang baru gitu, yang kayak tahun lalu kita nggak expect ini bakal rame banget, sekarang rame gitu. Iya. Kayak pertama kali denger Garam Madu gitu berbulan-bulan lalu juga gue mikir gitu, ini banger nih, ini bakal gede banget pasti gitu. Dan dia bener gede banget. Iya bener. Dan lu percaya ini impact dari yang anak-anak bikin? Dari 2017. Iya. Kayak dia, gue nggak tahu dia serius apa bercanda di saat dia bilang dia Dewa Jaksel gitu. Kadang-kadang gue mengamini itu gitu. Yang gitu. Kayak emang yang bikin Jaksel itu emang Abim sama teman-temannya. Oke. Maksudnya Jaksel dalam, kalau buat gue pribadi, Jaksel dalam konotasi dia sebagai sebuah momok atau labeling dalam lingkungan musik dan kesenian ya. Bukan kayak Jaksel beneran Jaksel gitu, geografis, sosial, kulturalnya gitu, tapi di kesenian, di ya in a way di pop culture gitu. Iya. Ya seingat gue sih sebelum itu ya, selain generasi hip hopnya mungkin di era-era itu gitu, Abim, Nayaka segala macam, gue belum pernah tuh mendengar kayak identitas Jaksel itu digunakan sebagai sesuatu yang emang jadi poin atau bahasan utama di hip hop lokal. Iya sih. Sebelum mereka gitu. Siapa yang pertama ya? Yang pakai itu? Envy, Wah, film gue Abim, film gue Onar Abim. Ya atau minimal ya lingkungan itu. Park 19 era-era itu. Benar. Segala macam. Nah lu kemarin Synchronize kan belum lama nih. Berarti lu percaya ini akan besar lagi dong? Akan lebih besar lagi. Minimal hipdutnya akan gede banget ya. Enggak sih, akan maksudnya kayak gue melihat Topi Mati Gaya sekarang masuk Zodiak, dijual di Zodiak gitu ya, udah tanda itu. Udah. Udah, bukan emang udah gitu, tinggal ngelihat aja bakal segede apa gitu. Tapi udah gede sih. Gokil. Gue nggak duga sih bisa ngobrolin hip hop sama Baskara. Ternyata 80% dari diskusi ini. By the way Bas, dia penggemar lu. Dengan tujuan tadinya pantofel. Tadinya jujur karena Begi. Dis, kok pakai pantofel nih? Baskara bang. Bagaimana menurut Yudis begitu melihat jujur ganti terus lagi. Beda. Ganti lagi. Terus beda. Ganti lagi gak apa-apa. Iya kan? Ada tanah gombrong. Kadang-kadang manggung begitu bang. Tapi bener kok. Kadang-kadang begitu mirip. Pantofelan emang tapi sering ya? Kalau manggung ya? Kayaknya boot. Oh kemarin Lel Manino juga boot sih. Iya. Pegel itu lumayan. Bas kita kemarin lempar pertanyaan di Instastory. Berapa banyak yang masuk? Buset tuh. Baskara pecah rekor 200 plus pertanyaan. Kita pilih beberapa aja ya. Gawat. Oh lu baru repost nih? Gue baru repost. Semalam ya? Apa tadi pagi? Semalam ya? Kemarin.
Iya. Kita pilih berapa? Pilih 5, 10, 10? 74 apa? 74. 74 nih. Kopaja Blok M Rempoa. Arahnya ke sana. Iya Bintaro. Angkot dulu kita di 18. Dia 09 Jagung. Bener. Bener. Kopaja 613. Metro Mini. Wah ini menarik. Gue gak tahu sih. Nyampe ke kuping dia sih pasti. Dari Frans P55. Gimana pandangan Baskara tentang kemunculan makhluk bernama Wancoy? Nyampe lah. Tiap hari lewat di TikTok minimal potongan lu pada. Lucu banget sih. Ada, maksudnya ini sih apa namanya? Gua kalau gue pribadi ya gitu. Semenjak almarhum Gusti itu nggak ada gitu. Salah satu orang yang kalau apa namanya video-video hasil clippingan atau clippernya tuh naik ke internet dan gue pasti ketawa nontonnya sekarang itu Wancoy gitu. Oke. Kayak lumayan mengisi void itu di hati gue yang kayak dulu tuh ya udah kan kalau nggak Gusti Wancoy gitu tiap hari dan ada terus tuh tiap minggu tuh yang baru. Sekarang Wancoy top tier ya. Aba Pican juga gila. Temennya Awe tuh Wancoy. Tapi udah pernah ngobrol belum? Belum pernah ngobrol. Belum. Kemarin tuh dia ini gak sih? Kemarin tuh dia main bukan sih di apa namanya? Di Synchronize main gak sih? Jangan salah Bas. 4 karaoke. Oh, bandnya Gledek. Gak cuma sama Gledek doang ya? Bukan. Karaoke, Gledek, karaoke sama kita Green Boys bertiga ada lagi. Terus dia ada orkes gitu, ada 4. 4. Nih, ada satu cerita jujur. Anak-anak kan gaya hidup CR7 alias mabuk dari siang. Kicuy, gitaris apa basis sih? Gitar ya. Hah? Bassnya patah? Patra Gen. Gue jadi gitaris gara-gara bassnya patah. Mau manggung, si Kicuy ini lagi ngilang. Ternyata GERD-nya kumat. Apakah lu masih ingat di mana dia bersandar? Di studio lu. Yang fotobox yang nyebrang yang gue ngobrol sama Renda. Oh, kan gue bilang, Bas, temen gue jujur masuk angin nih. Itu gitarisnya. Oh, itu dia. Bau kayu putih kan. Iya. Gue cerita. Itu apa namanya? Bootnya cewek gue. Iya, Renda bilang. Cuma itu dia tiba-tiba. Itu dia. Nah itu terus diganti sama krunya lah. Cuma kan ya kita. Tiba-tiba bau minyak angin. Asli satu ruangan. Gue bilang wah lu sih. Itu anak-anaknya cewek gue pernah nanya. Itu kenapa? Gak tahu udah tua. Padahal umurnya mah masih di bawah 30. Tapi pada iba gitu. Gitu pada kasihan gitu. Gak apa-apa udah biarin gak enak badan itu. Iya. Gak jadi manggung dia. Gak jadi manggung. Udah gila Gledek gitu. Tapi pernah denger lagu Gledek? Pernah dengar. Cuma apa namanya yang lucu juga. Waktu itu gue pernah main di podcastnya Kang Soleh. Iya gue ngejelasin lagu kan. Terus komen-komen orang-orang. Buset. Ini episode sebelumnya yang jelasin lagu Wancoy. Gak fair katanya. Kontras banget ya. Iya bener Wancoy. Penghibur buat kita dia. Next. Malif R BBNI. Bas gimana caranya biar tetap jaga mood buat bawain lagu yang pasti lo udah muak di tiap kota? Gue tuh ada banget lagi beberapa lagu yang pas denger intronya gini kayak ini lagu lagi gitu. Cuman semakin banyak rilisan kan semakin banyak pilihannya. Gue tuh sempat loh kayak sisa satu lagu kayaknya di setlist gue yang gak pernah gue take out. 6 tahun gue ada di Hindia itu cuman evaluasi. Cuman pernah di take out sekali. Cuman dia di semua panggung ini udah berkali-kali, ini udah 6 tahun selalu ada. Cuman tadinya tuh selain evaluasi tuh secukupnya juga gue gak pernah berani take out. Karena mikirnya tiap kali main kan pasti ada yang baru nonton pertama kali kan. Dan itu salah satu lagu Hindia paling gede. Maksudnya pasti ditunggu gitu. Cuman kayaknya per bulan ini tuh udah hampir 6 bulan gitu. Gak bawain secukupnya. Dan ternyata gak apa-apa. Terus gue yang kayak termasuk lokal fest. Oh iya lokal fest gak ada ya secukupnya. Gue gak kecewa di FOH jujur. Dia ngomong kayak gini, alatnya gak ada. Apa gitu salah satu instrumennya. Bukan lagu itu. Ada juga yang minta lagu lain tapi kita gak bawa instrumen. Tapi secukupnya tuh memang
nggak ada di setlist. Oke. Cuman pas waktu itu gue kan nanya ke penonton kan, Iya. mau bawa apa deh gitu abis ini. Di depan-depan nggak ada ngomong secukupnya. Iya. Jadi kayaknya penonton-penonton pun tuh udah banyak yang kayak ini udah sering gitu, yang lain aja. Rumah ke rumah aja sekarang udah nggak tiap saat dibawain. Ternyata bisa. Tapi di luar itu strategi gue adalah kayaknya per 2 tahun sekali gitu misalnya. Lagu-lagu yang lama itu di remake atau di rearrange. Jadi dibikin cara nyanyinya sama, melodi vokalnya sama, jadi penonton bisa nyanyi, tapi musiknya berubah. Nah, biar nggak bosen. Biar gitu lebih ya. fresh. Biar lebih fresh, ya. Cuman kalau di luar itu di saat kayak ada yang persis sama gue harus bawain, biasanya bosannya hilang pas udah ngeliat penontonnya nyanyi gitu, karena kayak ya rasanya yang nyanyi buat mereka, bukan kayak untuk kesenangan diri sendiri aja gitu. Pada happy kok ya udah kita harus happy juga. Tuh, udah. Harusnya mah lu request aja Pak kemarin secukupnya gitu sebelum naik bass, cukupnya dong. Masuk gitu. Kan udah hujan-hujan, udah telat datang ya, gue gak enak udah push. Tapi jujur. Kalau yang punya acara ngomong mah kita masukin. 2 kali di atas bawah. Kan Wancoy ini taste-nya tuh 80s Wancoy. Pancepondak, Panbers, dia suka banget tuh gitu tuh. Cocok. Jadi kayaknya makanya kok cocok kan. Jadi gue kalau suka battle, kan gue suka battle otomotif lah apa lucu-lucuan coy. Musik zaman sekarang coy. Raihan Nur gue bilang. Dia gak tahu tuh. Sumpah. Jujur gue gak tahu gitu sudah. Ya udah gue kalau kita misalnya lagi mau ngisi acara di luar kota, ada lagu lo, udah gue gampang banget centilnya. Coy, cincin judulnya coy, cincin. Dia ketawa tuh anjing gue gak tahu lagi. Ya makanya tahu gue bilang. Pokoknya Green Boys kalau ikut kuis pasti kalah. Di dia tuh. Otaknya agak kecil memang tapi baik. Dari semua contohnya Rehanur tuh gue gak nyangka lagi. Dari semua nama yang ada di bumi ini. Karena buat gue nempel aja sih. Di Local Fest 2023 ASBSD. Sering. Karena di kita sering. Iya. Local Fest Medan. Oh iya deh. Iya jadi gue nempel. Raihan Nur kayak nama penulis ini. Gue bilang Raihan Nur. Bilal juga unik buat gue namanya. Bilal. Lagi. Next question Bolang _ G-nya 3. Kenapa video klip Let Down bikinnya di IKN? Ceritain proses syutingnya di sana. Apakah lancar? Ini tuh ide, naskah segala macem itu semua datangnya dari Aco Tenri. Oke. Sutradaranya. Jadi dia yang kayak come up dengan idenya. Terus gue cuman membantu ACC aja gitu loh. Karena gue biasanya kalau kerja sama sutradara gitu bikin video klip, gue berusaha mempercayakan 100% apa yang sutradaranya mau. Karena tujuannya kan kayak, ini gue punya lagu, gue pengen lu olah biar abis ini interpretasinya tuh bisa bercabang gitu. Kayak kita kesana juga kayak gitu. Memang itu di kepala gue dan Mas Aryo gitu, salah satu songwriternya, berdua kan kami nulisnya. Itu tentang kehilangan seseorang gitu. Tapi jadi cerita tentang kehilangan seseorang di SMA gitu. Temannya ada yang meninggal itu karena Aco, karena video klipnya. Jadi dibikin jadi semacam film pendek gitu sama dia. Nah ini Let Down di IKN itu juga idenya dia. Kalau proses syutingnya sih lancar ya, setahu gue lancar, maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Izin turun keluar segala macam. Ini tahun berapa ya berarti? Ini baru mau rilis nih. Di belum, hari justru kita syuting ini podcast baru akan rilis di tanggal 10 November. 10 November. Jadi kalau ini tayangnya setelah itu berarti udah bisa ditonton. Video klipnya. 10 November tuh Hari Pahlawan ya? Hari Pahlawan. Mantap. Casely _ apa benar nada pertama lagu Kita Kesana terinspirasi dari Peter Pan? Enggak, cuman gue baru ngeh pas udah mulai proses rekaman kalau mirip. Cuman kayaknya nggak cuman sama Peter Pan doang deh miripnya, yang teng reng gitu. Kalau gue lumayan percayanya orang itu mendengar sesuatu terus merasa lagu itu mirip sama sebuah lagu yang lain. Karena referensi musik dia yang dia nempel dengan nada itu ya lagu tersebut gitu. Cuman sebenarnya banyak banget yang pakai not yang sama. Segala macam. Cuma yang paling kedengeran di anak sini mungkin Peter Pan kali. Peter Pan. Top of mind jadi itu. BDP 21. Apa kabar Puspa dan Dahlia? Nama kucing gue. Baru diadopsi itu akhir tahun lalu. Ini per bulan ini atau bulan depan kalau gak salah harusnya udah setahun umurnya. Udah mulai birahi. Gue selalu ngesteril semua kucing gue kan. Cuman
ini tuh sekarang tuh mereka lagi umurnya nanggung nih, udah mulai bisa di steril harusnya. Tapi gue masih naker-naker, masih terlalu kecil gak ya? Karena secara bentuk kan badannya masih kecil ya. Jadi kayak kalau dibawa ke dokter body steril takut yang kayak apa sebenarnya belum cukup umur ya body steril. Tapi si Puspa udah mulai birahi. Gue gak pernah ngerasain di rumah gue dari dulu. Cuman setahu gue kucing betina itu kalau birahi tuh bisa sampai, maksudnya di luar birahi tuh ya, dia bisa sampai mens juga. Oke, aku baru tahu nih. Masalahnya kan kalau kucing lari-lari ya, jadi darahnya netes-netes gitu. Iya sih. Iya, gue cuman berharap kayak tidak sampai. Jadi bisa di steril sebelum apa namanya kayak gitu. Notice banget tuh dia. Ed mau lanjut. Pada momen apa lagu Evaluasi tercipta? Karena lagunya luar biasa banget, jadi anthem gue tiap hari. Evaluasi tuh, jadi sebelum lagu ini tuh gue sudah menulis beberapa lagu yang gue rencanakan untuk Hindia, tapi nggak banyak yang gue nggak pakai gitu. Waktu itu hip hop banget, blueprintnya Hindia yang awal. Widih. Emang kayak drum machine segala macam gitu, kayak banyak spoken wordnya. Tapi di momen kayak gue udah nge-book bukan produser, nge-book engineer-nya teman gue juga buat mulai rekaman gitu. 2-3 bulan menuju itu, gue mikir gitu kayak, apakah image ini yang gue mau gitu loh. Kayak kalau Hindia itu adalah hip hop artis. Atau gue tuh cuman suka sama hip hop tapi gue tuh gak harus bikin hip hop gitu. Akhirnya gue scrap, gak jadi. Setelah itu gue punya proyek sama Enrico, sama Petra, si Ombing, Tidak Ada Salju, lagu-lagu Natal. Itu udah pakai nama Hindia. Itu di bulan Desember 2018. 2019-nya awal tahun gue bikin Evaluasi. Jadi dia tuh lagu pertama yang gue tulis secara serius gitu. Dalam nama Hindia. Gue bikin lagu itu buat diri gue sendiri gitu. Maksudnya kayak di momen itu banyak pasang surutnya lah kehidupan. Umur-umur nanggung kayak ini gue ngejar musik apa tetap kerja aja ya kan. Karena gue sempat kantoran lama gitu. Di momen itu gue nulis lagu itu buat gue. Dalam proses gue ngerjain lagu itu gue kebayang gitu kayak, ini tuh bisa sebenarnya jadi bagian dari album. Kalau ini jadi bagian dari album, gue udah tahu lagu-lagu lain apa aja, dan ini tuh lagu terakhir. Tapi di momen itu gue belum ketok palu ke diri gue sendiri kalau gue akan bikin album Hindia gitu. Pengennya tuh kayak bikin satu single aja lepasan. Ada sesuatu yang pengen gue tulis nggak bisa gue kerjain di Viz gitu. Terus gue ngerjain Evaluasi. Gue udah tahu nih ini bisa dijadiin album, cuman gue belum mau bergerak ke arah sana. Rilis, meledak gitu di momen itu. Terus ya gue mantepin diri gue aja yang kayak, oke, berarti ini beneran jadi nih, ini gue kembangin jadi album gitu. Dan setelah itu di 2019 itu gue ngeluarin banyak lagu lain. Novembernya gue rilis Menari Dengan Bayangan, album Hindia yang pertama. Tapi lagu ini tuh lagu pertama yang gue tulis memang. Dan awalnya tuh walaupun bisa dibikin jadi album, rencananya tuh gak 100% ke situ gitu. Gue mau ngeliat dulu kayak hasilnya gimana, jadinya kayak gimana, buat orang-orang suka apa enggak. Ternyata lumayan menyenangkan gitu responnya. Bukan lumayan sih ya, cukup pecah sekali itu Evaluasi. Mantap. Next, Sintas, Ring and Gear. Bas, cuti tahun ini mau kemana? Itu konteks. Gue tuh November tuh selalu cuti. Cuti tahunan. Biasanya cuman ngambil panggung tuh kalau di total cuman di 1 minggu pertama November atau 1 minggu terakhir November gitu. Cuma sisanya gue cuti. Minggu ini nih. Iya, ini masih belum. Masih bisa ya? Masih bisa. Alhamdulillah. Gue akan ada cutinya. Alhamdulillah. Minggu depan udah gak bisa. Udah gak bisa. Akan ada cutinya tahun ini. Gue biasanya kan 2-2,5 minggu berarti ya kalau gitu. Gue tuh sejujurnya belum tahu minggu pertamanya mau kemana karena masih ada. Gue kan barengan kan sama pasangan gue kan kalau cuti gitu. Dia tuh ada kerjaan lah gitu. Maksudnya yang kayak sayang juga kalau gak diambil dan itu tetap mengharuskan dia masih di Jakarta. Terus gue mikir kayaknya gue cuti gak kerja tapi gak keluar Jakarta seminggu pertama juga gak apa-apa deh gitu. Sekali-kali. Karena biasanya selalu jalan-jalan jauh keluar kan. Tapi minggu keduanya gue mau nonton Kendrick. Widih. Gue ke Melbourne. Di mana? Melbourne. Oh, di Melbourne. Bucket list gue tuh akhirnya gue nonton Kendrick gitu kayak. Belum pernah? Belum pernah. Bucket list gue tuh 2, My Chemical Romance sama Kendrick
bulan depan sih sebenarnya hitungannya, Desember awal. My Chemical Romance gue dapat tahun depan. Yang di sini? Enggak. Gue nonton, dia kan beberapa titik kan Asia Tenggara kan. Tapi gue tuh pengennya tuh nonton dia di acara yang emang semua orang tuh datang ke situ buat nonton dia doang. Oke. Jadi gue nyari di negara lain. Akhirnya gue ke Thailand. Oke. Dan itu dua-duanya bucket list gue. Kayak puji Tuhan banget tercapai. Gak lu bayangin seorang Baskara bucket listnya Kendrick Pak. Kalau lu gak suka Kendrick aneh sih menurut gue. Terutama kalau lu menulis ya. Kayak tulisannya bagus banget. Aleda Adam sempat mengkritik jeansnya Kendrick di Super Bowl. Kok itu yang buat cowok ketat terus cut bray gitu. Gue sering gue sering dibecandain di TikTok sama orang-orang tiap kali kayak gue pakai celana terus ada yang sadar itu kan brand cewek gitu. Terus kayak kalau gue sih ya mikir ya emang kenapa kalau dipakai sama cowok bagus gitu. Selama cocok. Iya. Selama cocok. Karena kalau jujur kalau buat gue pribadi ya, ini gue nggak ngomongin baju-baju yang bahkan berani banget kayak bentuknya tutu atau rok gitu atau kayak apa namanya dress, tank top. Tapi barang-barang cewek yang umum aja, yang bentuknya baju, sweater, jaket, celana, bawahan gitu. Itu tuh jauh lebih menarik menurut gue bentuknya dibandingin barang-barang cowok. Menurut gue kadang-kadang barang-barang cowok tuh boring siluetnya. Kayak apa namanya eksplorasinya tuh nggak sejauh barang-barang cewek gitu. Menurut gue titik tengahnya adalah kayak lu nyari barang cewek atau sizing cewek tapi yang bentuknya tuh unisex. Nah banyak banget celana-celana gue tuh sebenarnya celana cewek tapi XXL atau XL gitu. Ini dari dulu tapi atau baru belakangan? 2-3 tahun terakhir inilah. Kayak gitu. Garis bawahi fashionnya. Ini tolak ukurnya. Mantap. Menarik. Nin DRNT. Kenapa di setiap album ada track yang isinya kayak obrolan. Voice note gitu. Ini udah tradisinya Hindia sih. Kayak gue merasa walaupun gak musikal ya bentuknya. Karena dia cuman voice note gitu. Gak cuman sih. Penting menurut gue itu. Walaupun tidak musikal bentuknya gitu. Dia adalah sebuah voice note. Tapi memasukkan beberapa menit rekaman suara tersebut tuh bisa mengubah 100% bagaimana orang melihat albumnya menurut gue. Kayak secukupnya kan udah rilis di bulan, gue lupa bulan apa tapi awal 2019 kan. Karena dia single keduanya Menari Dengan Bayangan. Bisa follow itu secukupnya. Di saat secukupnya itu masuk ke album, posisinya itu setelah voice note mantan manajer gue. Konteksnya tuh berubah. Pas lu denger album itu ketemu secukupnya lagi walaupun lu udah denger dari 6 bulan sebelumnya. Lu denger lagu itu konteksnya berubah. Apa namanya kayak evaluasi gitu. Lu udah denger itu lagu pertamanya Hindia gitu yang orang tahu. Didengar di album posisi ke 15 kalau gak salah ya. 14-nya itu voice note dari sahabat gue cewek. Itu berubah juga konteksnya gitu. Pasti sih. Karena lu jadi seperti melihat puzzle-nya itu jadi lebih lengkap gitu. Ternyata maksudnya ini gitu. Ada itunya. Dan buat gue itu cara paling cara yang gue paling suka gitu untuk mengubah sesuatu lagu yang gue udah punya pas dirilis lagi dalam bentuk album itu ceritanya jadi berubah gitu. Gue harus posisikan dia di posisi yang baru bukan sebagai lagu lepasan yang lo bisa denger di playlist atau di radio gitu. Dan gue merasa gue paling suka itu bercerita itu pakai voice note dan selalu bukan ada gue di rilisan yang terakhir di Doves itu ada voice note gue satu cerita kucing gue meninggal. Cuman di luar itu hampir pasti voice note di semua rilisan Hindia itu tuh suara orang-orang terdekat gue bukan suara gue. Kemarin cuman di Doves ada Bu Sumarsi, anaknya kan korban 98. Album pertama ada nyokap gue juga. Di album kedua itu ada satu lagu judulnya Iya Sebentar, intronya itu Adnan ngomong. Kayak dia cerita pas dia entar udah jadi orang tua, kayaknya di Bomber itu Nina belum lahir soalnya, apa baru lahir gitu. Dia pengen jadi orang tua yang kayak gimana gitu buat Nina. Ada Petra juga di Doves. Di situ. Dan di luar itu kalau misalnya formatnya bukan voice note yang mentah pun, kayak di album kedua tuh gue masukin bentuknya kayak gini kayak podcast gitu. Jadi emang gue pakai Kristo sama Iyas
Mereka main peran gitu. Ada naskahnya mereka yang develop sendiri. Jadi beneran ada podcast di dalam album gitu yang durasi 8 menit. Wah seru tuh. 2 menit gitu. Waktu itu pas pertama kali rilis tuh orang-orang kayak, ini gue kira ini Spotify gue atau kayak Apple Music gue error kok tiba-tiba jadi orang ngobrol gitu. Ngobrol. Pas dicek bener ini track. Cuman gue seneng banget kayak mengubah, ngegeser cerita pakai obrolan atau pakai voice note gitu dalam album. Itu sih podcast itu durasi berapa tuh? Ya sama Christo. Ada yang panjang banget deh. Itu juga udah dipotong-potong nih, coba gue cek ya kalau di ini gue. Durasinya berapa. Itu tuh kayak Bu Sumarsi gitu, misalnya kemarin di Doves itu tuh sebenarnya rekaman 20 menit. 23 apa 22, gue potong jadi 4 dibantu sama Aco. Ini tuh ada 4 podcast kalau di album kedua. Yang pertama tuh 4,5 menit. Yang kedua tuh 9 menit. Yang ketiga nih panjang nih. Yang ketiga 7:38. Lumayan tuh. Tapi itu rekaman aslinya tuh 1 jam. 40 menit gitu-gitu. Gue cari yang terbaik beberapa part, gue potong-potong. Jadi kesannya tuh emang percakapannya cuma 7 menit gitu. Terus suatu hari menarik tuh lo rilis full. Pengen banget rilis fullnya. Cuman kayaknya nunggu ulang tahunnya album kedua sih, entah ulang tahun yang keberapa gitu. Bahkan sebenarnya pernah ada ide kayak show-nya album kedua tuh bentuknya tuh wawancaranya kayak gini, kayak Jimmy Fallon gitu. Jadi gue home bandnya doang. Seru. Jimmy Fallon tuh The Roots ya? Home bandnya? The Roots, iya. Iya kan bener. Questlove. Bener. Dengerin hip hop. Iya bener. Sabi. Next nih, pertanyaan gabungan. Kenapa pesisir, janji palsu dan nabi palsu jarang dibawain? Sebenarnya karena kalau main di acara orang kan harus banget ada faktor kita nyenengin penonton yang baru pertama kali nonton juga kan ya. 14.000 orang gitu, itu ada kemungkinan 7.000 orang tuh nonton pertama kali loh. Iya penonton baru. Jadi udah pasti lagu yang emang udah household, yang udah besar banget harus ada yang dibawain. Lagu yang sekarang lagi besar banget harus dibawain. Nah terus lalu ada ruangan untuk lagu-lagu yang bisa dicabut pasang gitu. Biasanya tuh dibagi 2 lagi tuh. Ada lagu yang emang lagi dipromoin atau mau dipromoin, sama ada lagu yang itu kayak udah suka-suka aja, yang gede tapi udah jarang dibawain, atau emang langka dan jarang dibawain gitu-gitu. Nah kenapa bisa lah 3 ini jarang dibawain? Karena dia itu masuk ke dalam kategori yang 2 terakhir itu. Jadi kemungkinannya tuh untuk dia dibawain dia harus bersaing dengan puluhan lagu yang lain. Apalagi kalau misalnya lagi ada agenda, misalnya kayak Let Down mau rilis video klipnya. Tentu ya logikanya bawain Let Down sering-sering dong. Benar. Jadi ruangannya makin kecil. Dan gue juga senengnya itu kalau misalnya lagi eranya Doves sekarang rilisan yang terakhir. Gue pengennya lagu pembukanya itu tuh dari Doves. Penutupnya juga dari Doves. Itu aja kan berarti udah motong banyak 2-3 lagu di awal sama akhir. Gitu. Betul. Ya masuk akal. Jadi gue membawakan lagu-lagu ini di acara sendiri. Di acara-acara yang dapat mainnya 1,5 jam, 2 jam gitu-gitu. Tapi itu pasti gue yakin itu 3 lagu favorit dia tuh. Iya. Tapi memang 3 itu sebenarnya lagu yang lumayan, terutama yang 2 sih, yang 2 itu tuh sebenarnya lagu yang lumayan gede. Terutama di eranya ya pas album kedua. Terus kayaknya orang-orang tuh pada kaget, lagi seneng-seneng dari lagu itu, tiba-tiba Doves terus itu gak dibawain lagi gitu kayak. Udah gak ada gitu. Iya. Itu banyak curang. Puji Tuhan. Next, Ramadhani. Selain suka Pokemon, apakah lu juga suka kartu Yu-Gi-Oh? Dulu gue juga main Yu-Gi-Oh tapi gak ngoleksi. Sekarang gue lagi ngoleksi kartu Pokemon, Pak. Udah mulai beberapa bulan inilah gitu mulai. Udah ketagihan nih? Udah ketagihan. Udah pengeluaran udah gak masuk akal di situ. Karena kan maksudnya kartu-kartu itu kalau udah di grading segala macam tuh udah bisa dianggap jadi investment. Bener. Harga-harganya tuh kalau bukan dilihat sama orang yang bukan ada di lingkungan itu tuh udah gak masuk akal gitu. Kayak kartu olahraga gitu. Iya benar. Dulu kartu basket juga. Kartu basket. Sampai hari ini kartu basket. Iya. Bisa yang kayak sekartu 40 juta gitu yang udah grading. Segala macem. Kemarin si Arab 40 juta tuh. Yang di Belanda yang Van Gogh. Itu sampai ada karyawan Van Gogh Museum yang dipecat gara-gara pas mereka Pokemon collab sama Van Gogh Museum ngeluarin kartu yang gitu. Ada yang scalping dari karyawannya. Kayak
harusnya misalnya di stok di hari ini keluar hari Senin tuh 100 gitu. Dia tuh udah nyimpen 20 duluan buat kolektor udah ngontak dia duluan gitu-gitu. Sampai akhirnya dari yang tadinya mau dibikin cuman keluar 1-2 momen doang, dicetak berulang kali biar harganya turun sama Pokemon Company gitu buat ditaruh di sana. Cuman sebegitunya gitu dunia koleksi kartu ini. Pasti sih. Lu mau terjun lebih dalam kayaknya nih. Gue lagi break dulu bentar karena pas kemarin gue pembukaan angkanya udah gak masuk akal gitu. Kayak kok bisa lebih mahal dari gue makan sebulan gitu. Lebih mahal dari pengeluaran alat musik gitu-gitu kan gak masuk akal gitu. Gak masuk akal. Tapi kalau itu bisa menunjang mood lo dalam kreatif. Nah kayak gini-gini deh pembelaan hobis nih kan. Kayak gak baik banget gitu. Dikasih pembelaan gini. Tapi apa jawaban lo? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Cuman wah enggak sih udah gak masuk agak gak wise ya kayaknya. Gak wise. Maksudnya gue tetap pengen ngoleksi. Tapi kayaknya gue gak yang kayak tiap kali ada seri baru gue beli lagi. Ngincer yang paling langkanya lagi gitu. Beli pas lagi pengen aja. Dan kemarin mungkin ada faktor ngejar ya. Karena setelah bertahun-tahun gak pernah ngoleksi. Gue ngoleksi lagi. Terus pelajarin lagi kayak tanda kutip skenanya. Kan ada skenanya kan. Ada cara main, maksudnya cara mainnya, lingkungan koleksinya gimana. Culture-nya. Iya benar. Itu tuh ada ego buat kayak catch up sama gue ketinggalannya udah berapa tahun pasti, gitu. Pasti. Jadi ada set tua gue beli, ada apa gue beli, tiba-tiba 50 juta gitu yang kayak gak masuk akal. Paling mahal berapa? Jujur? Paling mahal gue dikasih sama orang. Jadi suatu hari ada orang, gue habis manggung di sebuah festival. Fans, dia bilang dia mau ngasih kartu, gitu. Gue bilang kayak, gue nggak tahu dia mau ngasih kartu apa, jadi gue yang kayak, oke, gitu. Apa namanya? Dia tuh punya ID juga, dia juga kayak sebagai pihak sponsor atau brand lah pokoknya. Dia juga terlibat di acaranya, jadi dia bisa ke backstage gitu. Gue bilang, apa namanya? Ya udah gitu, ntar samperin aja ke belakang gitu ke backstage. Ada beneran dia ngasih kartu. Gue ngeliat kartunya, gue yang udah di grading gitu loh sama asosiasi sama PSA gitu. Gue tahu itu mahal tapi gue belum tahu persis harganya berapa. Gue nggak mau bilang kartunya apa ya. Pas gue cek di rumah gitu sama teman gue, tim gue yang kolektor juga. Bentar, berapa $19,000. Bab 18-19,000 $. Gila. 150 juta kurang lebih kan? Lebih. Iya lebih kan? Lebih. Kalau $1,000 itu 16 ya. juta. Panitia nih dia nih. Bukan panitia, orang ya maksudnya dia sponsor lah. Dia terlibat sama brand atau sponsor dan dia bisa punya akses ke situ. Semenjak itu ya gue ya maksudnya berteman gitu sama dia jadi online gitu. Cuman gue kayak dan melihat kayak dia siapa gitu, gue ternyata ngulik di internet. Oh trader pak, maksudnya kayak pantas gitu, uangnya ada ya. Kalau gue sih nggak mau ngasih kartu semahal itu ke orang. Kalau gue jadi dia gini, misalnya salah satu terlibat di event itu kan, Bas, gue mau kasih kartu lo ini, bentar, bawain evaluasi. Kayak 3 kali deh sini gue bawain akapelan normal sama reggae, sama beatbox. Sumpah rasanya tuh turun panggung kayak dikasih wuling. Iya benar. Wuling nih. Anjing. Next dari Nice Weti. Bakal kepikiran berhenti nyanyi gak nanti? Kalau ada apa alasannya? Yang bakal bikin berhenti Baskara nyanyi? Berhenti sih gak kebayang ya. Tapi istirahat untuk waktu yang agak panjang atau yang kayak istirahat dalam keadaan gak pengen ngambil panggung sering-sering gitu. Jadi manggung kalau lagi pengen aja itu kebayang banget. Walaupun itu juga tidak sekarang gitu. Maksudnya kayaknya gue cukup bodoh kalau dalam keadaan gue dan karir gue sekarang gue milih buat kayak gue mau break dulu gitu. Agak aneh juga sebenarnya. Kalau rapper yang begitu Logic ya. Dia berhenti di saat lagi lumayan gede gitu. Jadi tenang fans saya Baskara. Mungkin tapi tidak dalam waktu dekat. Vakum lah. Lagi kayaknya energinya masih ada. Iya dong, harus umurnya dong. juga masih ada gitu. Sekali festival manggungnya 3 kali. 2 kali, 3 kali. Coba bedanya sama Wancoy, maaf Wancoy. Lagu lu durasi semenit. Ini 4 menit, 5 menit. Sabi. Jadi itu sih Bas, lo tuh
tadi dari perspektif gue, lu menyentuh scene yang belum tentu mendengar genre lu kayak gue. Gue terpapar sekali nih seperti itu. Jadi gue doain lo dan tim 2026 nih makin meroket. Amin. Dan semoga tolong dibantu Local Fest 2026 jadwalnya masuk. Tadi ngobrol katanya tuh udah tuh sama Intan. Bob tuh. Masuk lah. Karena kemarin kita sempet postpone yang di Bandung. Oh iya, karena keadaan. Karena keadaan itu udah pada datang tuh Iga, Iya, segala efek rumah kaca. Nah seharusnya sebelum puasa ada satu kota lagi Bil ya. Kita akhir Januari. Ini kalau ngeloknya sekarang masih 2025 mah dapat lah. Bob kartu Pokemon Bob. Coba Bob. Di kita ada. Mantap Bas, thank you udah mampir ya. Terima kasih banyak. Mantap. Sukses terus sebagai warga Bintaro. Amin, sehat terus. Mari kita terus silaturahmi. Gue Riko Lubis. Baskara. Peace out.